Betul? Di kitab itu tertulis amalan-amalan kita. Nah, semua yang kita lakukan tertulis semuanya di situ. Cuman kan kadang-kadang kita tidak bisa membacanya karena sudah terlalu sering. Yang namanya membaca itu selalu saja tulisan. Ketika membaca yang tak tertulis, terkadang kita menjadi tumpul untuk membacanya. Padahal di situ terdapat begitu banyak tanda-tanda Allah yang sedang diajarkan kepada kita. Ya, kenapa kok saya sering membaca kitab tapi saya tidak tambah lembut? Nah, karena kita kurang menghubungkan ya apa yang kenyataan hidup dengan apa yang sedang kita baca. Ya, akibatnya kita tidak pernah melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan suatu proses perubahan. Padahal kesuksesan itu harus dimulai dengan kemampuan diri kita untuk melakukan suatu perubahan. Makanya tidak boleh jadi patung, karena patung itu tidak pernah mau berubah. Kalau patung dirubah, patah. Jadi oleh karena itu yang paling berbahaya itu sifat patung yang ada pada diri kita. Itu yang suka membuat kita kaku. Dan kalau kita sedang kaku dirubah, patah enggak? Patah. Gitu. Nah, orang-orang yang sulit dirubah tuh patung. Dikasih yang benar ngelawan. Ditunjukkan ke jalan Allah juga malah memusuhi. Nah, patung itu. Ya. Oke, kita teruskan. Ya. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allah kaziban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihud dhalimun. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat suatu dusta terhadap Allah atau mendustakan tanda-tandanya. Jadi sebetulnya tidak ada lagi orang yang aniaya di muka bumi ini kecuali orang yang mendustakan Allah dan mendustakan tanda-tandanya. Nah, ketika kita membaca kitab itu sebetulnya kita itu sedang membaca kitab sejati, bukan sekedar kitab biasa, tapi kita sedang mengenali diri kita, mengenali Tuhan kita. Di situ juga ada tanda-tanda yang bisa kita baca sebetulnya. Oke, teruskan. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak pernah mendapatkan keberuntungan. Betul? Apa untungnya sih kita marah? Apa untungnya kita memusuhi orang yang memusuhi kita? Apa untungnya? Sebetulnya ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita, kita itu sebetulnya sedang menganiaya diri kita sendiri. Makanya setiap habis sholat kan kita baca doa. Rabbana dolamna anfusana. Ya Tuhanku, aku telah menganiaya diriku sendiri. Gitu kan? Kemudian apa? Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana lanakunana minal khasirin. Seandainya engkau tidak membebaskan ya akibat-akibat dari perbuatan kezaliman pada diriku sendiri itu, sungguh aku termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di dunia ini cuman ada dua tipe manusia. Satu tipe manusia yang cerdas, yang kedua tipe manusia yang bodoh. Yang cerdas setiap saat dia beruntung, yang bodoh setiap saat dia merugi. Bagaimana dia tidak merugi? Waktu hidupnya semakin hari semakin habis, tapi kebaikannya tidak pernah bertambah. Bagaimana dia tidak rugi? Waktu hidupnya semakin hari semakin habis, kearifannya tidak pernah bertambah, kesabarannya tidak pernah bertambah, keikhlasannya tidak pernah bertambah. Di situ-situ saja rugi kan? Makanya Allah nyatakan di Quran, wal asri, demi waktu, innal insan lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia yang bernama manusia itu rugi semuanya. Illal ladzina amanu,
kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihah, dia pun senantiasa menjalankan amal soleh. Wa tawasau bil haq, saling bertausiah dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, saling bertausiah dalam kesabaran. Ketika duduk di sini ada ketidakrelaan. Begitu sudah dengerin saya ceramah, rela. Kualitas kehidupannya berubah jadi lebih baik. Begitu duduk di sini bawa rasa kesal karena tadi pagi baru saja ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Kita terlalu percaya kalau rasa kesal pada diri kita akibat yang hilang itu. Bukan. Yang bikin kita kesal adalah karena ketidakrelaan kita pada yang hilang, bukan barang yang hilangnya. Yuk, hilang uang 100.000 tadi pagi di pasar. Dikira oleh kita yang bikin kita kesal yang 100.000-nya. Bukan. Yang bikin kesal adalah ketidakrelaan kita atas yang hilang 100.000. Begitu kita relakan, saat ini juga kita bisa bahagia dan bersuka cita. Ngapain saya mikirin itu? Balik juga enggak, capek-capek, kan gitu. Dia cerdas. Setiap saat dia beruntung. Setiap saat dia beruntung. Sudah duitnya hilang, tidak rela, terbalik deui. Marah sana, marah sini, tambah banyak tindakan-tindakan negatif yang dilakukan. Itu rugi. Tausiah itu tidak selalu harus datang ke masjid dengerin saya. Karena sesungguhnya di dalam diri kita juga ada guru yang senantiasa memberikan tausiah kepada kita. Guru sejati kita, Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita jangan berisik saja. Ketika kita diam, hening, guru kita akan bicara dengan jelas. Tapi ketika kita berisik, tambah marah, jadi kayu bakar, kaku, tidak lentur, ya tidak pernah terdengar suara kebenaran dari dalam diri kita. Rugi enggak? Oke, sekarang saya ingin mengajak yang kedua, mari kita untungkan setiap detik kehidupan kita untuk menjadikan diri kita senantiasa damai dan bahagia. Hidup kita bernilai, kualitas kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik. Setuju? Itu namanya husnul khotimah. Jadi sebetulnya pada akhirnya ngaji itu bukan mengumpulkan sejumlah ilmu di kepala kita, nggak ada artinya. Tetapi ilmu itu bukan tujuan, ilmu itu hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Kan tujuan kita menjadi orang yang lembut dan lentur. Oke? Teruskan dulu. Sekarang saya akan loncat dulu pada Quran surat Al-An'am ayat 31. Ini loncat. Benar-benar loncat. Sudah? Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Saya tidak mau mempersepsi ayat ini. Biarkan terjemahannya apa adanya. Qad, itu ada kata-kata qad, itu artinya sesungguhnya. Sungguh-sungguh. Khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Ya, rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'ah, sehingga apabila telah datang, ya, di sini terjemahannya kiamat secara tiba-tiba. Sa'ah itu suatu saat secara tiba-tiba. Saat itu apa? Mungkin saja saat itu kematian. Mungkin saat itu adalah berakhirnya kita dalam kehidupan ini. Bagetatan, secara tiba-tiba. Emangnya ada kematian yang datang tidak tiba-tiba? Ada? Nggak ada. Semua datangnya tiba-tiba. Betul? Iya. Kamari name arisan sareng abdi. Kok ayeuna jantungna coplok. Tiba-tiba bagetatan. Tiba-tiba qalu, ya. Mereka berkata, ya hasratana, ya.
Ya hasratana ala ma faratna fiha wahum yahmiluna auzarahum ala duhurihim. Ya, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami akan kiamat itu. Benar nggak ini terjemahannya? Saya mau kasih ilustrasi dulu. Andai kata ibu bapak jadi mahasiswa, setiap hari dapat pelajaran. Tiba-tiba tuh dosen bilang hari ini ujian. Nah, kira-kira bapak ibu nyesel karena hari ini ujian atau nyesel karena tidak belajar? Nah, ada nggak? Aduh, nyesel hari ini ujian. Ada? Nggak ada. Kecuali yang nggak normal. Pasti dia nyesel atas tindakan dia yang tidak belajar. Tidak sungguh-sungguh menerima pelajaran dari dosennya. Betul. Jadi ujian itu kan peristiwa akhirnya. Belajar itu peristiwa awalnya. Yang disesali itu kan bukan peristiwa akhirnya. Yang disesali itu peristiwa awalnya. Betul. Kasih contoh lagi. Ya, dulu ketika muda malas belajar. Sudah tua nggak punya kerja. Ayo, ngomongnya gimana? Aduh, nyesel saya hari ini nggak dapat kerjaan. Ada? Bukan, nyesel saya karena dulu saya tidak sungguh-sungguh belajar. Sekarang nggak dapat pekerjaan yang layak. Nyesel itu bukan terhadap akhirnya, nyesel itu terhadap awalnya. Oke. Ayat ini cerita tentang penyesalan orang yang ketika awalnya mendustakan pertemuan dengan Allah. Datanglah kiamat secara tiba-tiba. Kok nyeselnya jadi terhadap kiamat? Sudah bisa sekarang menilai ayat ini benar atau salah terjemahan? Sudah bisa? Tuh, gitu. Kok nggak kepikir? Kan gampang sebetulnya. Betul nggak? Ini yang disesalkan itu datangnya kiamat. Padahal cerita awalnya ayat ini, ya, cerita awalnya ayat ini adalah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Kapan itu? Awal. Gitu. Gara-gara dia mendustakan pertemuan dengan Allah di awalnya, ketika kiamat datang secara tiba-tiba, bagetatan. Aneh. Oh, yang disesalkan datangnya kiamat. Mesti yang dia sesalkan karena dia dulu mendustakan pertemuan dengan Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya pertemuan itu di awalnya supaya di akhirnya juga selamat. Betul nggak? Makanya yang tidak mau ya mendustakan pertemuan di awalnya, di akhirnya kan nyesel. Yang dia seselin bukan kiamatnya loh. Yang dia seselin karena dia di awalnya mendustakan pertemuan itu.